Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Abdul Jalil dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Di sini saya akan membahas terkait teknologi multimedia dalam pembelajaran. Di sini saya juga menggunakan metode interaktif dengan menggunakan aplikasi Smart Application Creator. Baik, langsung saja terkait pengertian teknologi multimedia. Dimulai dari kata teknologi. Kata teknologi berasal dari perpaduan dua buah akar kata, yaitu tekne dan tekton, dan logos. Keduanya berasal dari bahasa Yunani. Kemudian, logos tentu saja berarti ilmu. Sehingga secara sederhana teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang keterampilan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi atau artinya banyak, dan media yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawakan sesuatu. Media dalam Amerika yaitu alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, animasi, dan video. Teknologi multimedia yaitu merupakan perpaduan dari teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi elektronik lainnya untuk menyampaikan suatu informasi yang interaktif. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan hampir di seluruh aspek kegiatan. Contoh media penyampaian informasi adalah teks, gambar, foto, video, musik, animasi, ataupun internet. Teknologi multimedia meningkatkan proses pembelajaran. Kemajuan teknologi modern adalah salah satu faktor yang turut mempengaruhi pembaharuan yang pesat berlaku dalam dunia pendidikan. Multimedia dalam proses pembelajaran bukan satu-satunya penentu keberhasilan belajar. Faktor lain yang menentukan keberhasilan proses belajar diantaranya motivasi peserta didik, keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga. Situasi pada saat proses belajar, kurikulum, dan pendidik. Defek dan Kritz pada tahun 1997 mengatakan multimedia tidak mengajar secara langsung, namun hanya sebagai alat bantu, alat peraga sebab yang mengajar tetap saja pendidik. Dalam penggunaan media, apabila seorang pendidik paham dan terampil, maka aktivitas akan berjalan dengan baik dan berhasil menguasai materi pembelajaran. Teknologi multimedia meningkatkan proses pembelajaran. Para pakar pendidikan sering menganjurkan bahwa dalam melaksanakan proses pembelajaran, sebaiknya guru menggunakan media yang lengkap, sesuai dengan keperluan, dan menyentuh berbagai indera untuk memenuhi keperluan itu. Maka penggunaan multimedia adalah salah satu alternatif pilihan yang baik untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Mungkin itu topik yang saya bahas di aplikasi Smart Application Creator. Nah, sedikit review. Ini adalah bentuk tampilan dari Smart Application Creator menggunakan media interaktif. Jadi, topik yang saya bahas terkait teknologi multimedia dalam pembelajaran, ini adalah sedikit contoh yang bisa saya berikan. Nah, di sini kan ada gambar sebenarnya yang saya tambahkan dalam bentuk artian next lah, ya kan? Nah, di sini kita bisa pilih touch, kemudian pilih objek, kemudian next button, terus pilih switch back. Nah, ini kan kita dari halaman pertama, kita menuju ke arah kedua, jadi submit. Nah, ketika di preview atau dalam bentuk tampilan multimedia interaktifnya seperti ini. Ketika kita klik ini, maka akan pindah. Itulah tadi logika yang kita buat sendiri. Jadi sebaliknya jika ini, di sini kan ada gambar. Nah, kita touch dalam interaction, kemudian objek, kemudian back button. Ini kan sebelumnya saya juga sudah atur teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian bisa belum paham juga bisa kalian ikutin. Kemudian ada switch back. Nah, kita kan dari halaman kedua. Artinya kita pengen balik ke halaman sebelumnya. Jadi kita pilih halaman 1 untuk back-nya. Nah, review lagi.
hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut back. Nah, mungkin seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Di sini juga sebenarnya kita bisa menambahkan suara teman-teman. Jadi di audio. Sayangnya saya tidak mempunyai rekaman. Saya juga kurang tahu kenapa di laptop saya sudah sempat rekam suara tadi untuk teksnya, tapi tidak ada, harusnya ada di sini. Nah, tapi nggak tahu kenapa tidak ada. Nah, itu teman-teman. Bahkan gambar, background, kurang lebih seperti itu. Dan ini bentuk tampilannya sebenarnya seperti bentuk tampilan iPhone X. Nah, kalau mau yang baru ya, bisa pilih. Ini iPad Retina, iPad Pro 6789. Nah, bisa dalam bentuk HP teman-teman. Kita coba iPhone X ya. Terus submit. Ini dalam bentuknya. Bisa kita buat background. Nah, contohlah background yang saya pakai teman ya, misalnya. Nah, background terus ketika kita mau menambahkan teks horizontal atau vertikal semisal, terus kita besarkan dulu, terus kita ketik apa gitu, seperti itu teman-teman semua. Ini untuk teks, sayangnya layarnya hitam ya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.